Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Baik lagi di podcast. Muda Bersuara. Hari ini kita nggak di studio. Nggak di studio. Di mana Gila. emang? Ini kita lagi ada di pusat pergaulan Jakarta. Yoi. Kelas atas. Lu kalau belum Asik. kesini belum skena. belum skena. Anyway, buat gambaran ya, kita syuting tuh di hari Minggu pagi, di mana skena persepedahan itu lagi Iya, pada ngopi nih bener, di sini. lagi pada ngopi. Iya. Di sini banyak tempat ngopi juga. Bener, ada tempat bener. potong rambut. Ada, Iya. dan ada juga yang jual, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Kenapa sih kita nggak di studio? Itu pertanyaan bagus Pak Dika. Pertanyaan yang sangat-sangat culture di hari Minggu pagi ini. Iya lagi. Iya lagi. Jadi hari ini kita lagi main ke salah satu store. Di mana store ini juga lokasinya agak ngumpet. Agak ngumpet. Iya, sebenarnya. agak ngumpet. Walaupun di Di daerah. di tengah yang- pergaulan pusat Bener. Jakarta Selatan ya. Benar. Agak ngumpet. Dan yang lebih unik lagi adalah barang-barang yang ada di store ini. Benar. Gitu. Culture ya. Culture abis. Iya lagi. Iya lagi. Bener-bener culture abis nih. Gue kayak, gila kok kepikiran lo bikin store kayak gini ya. Benar. Gue juga gitu. Iya, sama. dan ini somehow ya, lu gak ngeliat kayak lagi di Wijaya nih. Benar. Ya, kayak lagi di satu store di Pacific Place gitu kayaknya. Tempatnya atau di Wijaya mana. ya, Tempatnya di mudah-mudah Wijaya. ya. Wijaya 2. Nanti kita kasih tahu tempat Nah, alamatnya. ntar alamatnya ada di muter-muter Enggak. sini. Enggak. Gue malas ngeditnya. Males ngedit ya. Lo enak ngomong doang, gue yang ngedit. Oke, kita lagi ada di HNMD. HNMD workshop. Enggak, Bukan workshop ya, store-nya. Ini Benar, store-nya. store-nya. Workshopnya ada lah diumpetin. Jauh ya? Ada lah diumpetin lah gitu. Bagus lah soalnya bagus workshopnya jadi diumpetin. Dan kita udah bareng sama punggawanya nih. Benar. HNMD ada Mas Boulder. Boulder. Halo. Sehat ya? Sehat. Gila ini jadi Boulder ini adalah salah satu founder Founder, yes. ya. Yes. Founder dari HNMD Jakarta. Ada Jakartanya nggak? Apa HNMD aja? Boleh. Boleh ya, HNMD Ya, Jakarta. karena biasanya memang di Jakarta. Oke, Iya. karena siapa tahu abis ini ada HNMD London, HNMD Yes, ya kan. benar. Kita nggak tahu kalau Amin. Iya, Amin. Mas Boulder dan teman-teman mau ekspansi ke sana Benar, kan gak ada yang tahu benar. gitu. Jadi kita lagi ada di HNMD Jakarta dan udah bareng sama Mas Boulder kita akan tanya-tanya nih. Karena menurut gue bisnis itu lumayan niche ya. Ya. Lumayan niche. Mungkin lo boleh ceritain dulu dong HNMD tuh awal berdirinya gimana deh sebelum lo ngobrolin barang apa yang lo jual. Oke, jadi HNMD itu sebenarnya lifestyle brand. Oke. Jadi kita dari awal emang udah kepikiran bikin brand yang nggak fokus ke sebuah produk gitu. Oke. Tapi kalau cerita awalnya HNMD itu baru ada mungkin di 2015. Oke. 2015. Jadi cerita awalnya banget. Backdate itu gue sama founder satu lagi namanya Fajar. Satu kampus nih. Oke. Gue kuliah di UI. Terus ada mata kuliah entrepreneurship Oke. gitu. Nah di mata kuliah itu harus bikin pilot project bisnis. Fajar suka perkulitan gitu ya, leather. Gue suka fotografi and design Oke. gitu. Jadi kita di dua kelompok yang berbeda. Oke. Si Fajar bikin leather shoes gitu. Gue bikin digital printing pada saat itu. Lo bikin usaha digital printingnya. Yes, tapi nggak ada fisiknya. Proposal bisnis aja. Gue itu bisnisnya jalan. Oke. Bisnisnya pada saat itu jalan. Cuma gue nggak punya fisik percetakannya. Gue vendor ke orang gitu. Oh, jadi lo kayak agregatornya. Ya benar. Oke. Jadi gue kayak terima orderan, terus gue bantuin layouting, gue bantuin setup biar bisa filenya ready to print gitu lah. Oke. Gitu. Karena banyak yang pada saat itu belum bisa nyiapin format yang cocok buat dicetak Iya. gitu. Ya kalau sekarang kan memang udah banyak yang ngerti gitu ya. Betul. Gitu. Nah terus gue kebetulan satu bimbingan skripsi gitu sama si Fajar. Pada saat sidang mau masuk ke ruang sidang gitu, gue sama Fajar ngobrol. Abis ini kita bikin bisnis aja deh gitu. Oh. Ya cobalah kita ngomongin abis ini gitu. Udah selesai sidang ya akhirnya setelah lulus itu gue sama Fajar nggak jadi bikin bisnis, malah kerja masing-masing. Oke. Oh, lo sempat kerja juga? Kerja. Jadi gue lulus 2014.
Februari wisuda gitu ya. Oke. April gue join salah satu industri keuangan lah, bank dari US gitu. Ya udah gue di situ. Nah, kalau Fajar sama-sama di industri keuangan tapi dia leasing. Oke. Itu multi finance Oke. gitu. Oke. Tapi pada saat kita nunggu wisuda itu kan gue lulus Desember 2013, wisudanya Februari. Nah, Oke. di 2 bulan itu kayak kita ngobrolin nih secara scramble banget. Bikin bisnis apa nih kita gitu. Oke. Gitu ya. Akhirnya pada saat 2010 itu kan Rasmul ada pilot project bisnis juga gitu. Iya, Dan dia udah besar tuh, udah mateng lah, lebih mateng dibandingin UI waktu itu bikin. Nah, ada salah satu brand yang bikin leather goods juga. Iya. Terkenal lah. Oke. Ini brand ini terkenal. Nah, H&M dia tuh ngelihat itu seru nih bikin kayak gitu. Akhirnya produk pertama yang kita launching di 2014 sambil Fajar kerja gua kerja adalah dompet Oke. gitu. Iya. Nah itu dompetnya lu desain sendiri berarti? Desain sendiri dengan material base-nya itu apa yang waktu itu market cari gitu kan. Yaitu kulit yang disebut vegetable tan. Jadi kayak dia tuh disamak dengan Bukan kulit sapi berarti? kulit sapi, tapi proses penyamakannya proses dari kulit sapi mentah itu kan nggak langsung jadi produk tuh. Iya. Harus disamak dulu Iya. karena dia kan ada banyak yang harus dibuang dari sisi itu kan karena bau segala macam. Iya. Dia harus bentuknya kering. Nah, itu tuh proses penyamakannya nggak pakai kimia, tapi pakai dari kulit pohon, Organik lah ya? organik, Oke. natural gitu. Natural, Makanya benar, dia benar, vegetable tan gitu. I see. Itu. Sebagai sesama pecinta kulit nih Dik. Iya. kan? Gue suka kulit, gue suka banget kulit. Angkringan tapi. Kulit ayam. Iya kulit ayam. Itu gue cinta banget kulit angkringan. Ya cuman masih sama-sama kulit. Iya, tapi kan yang gue penasaran kan, lu kan dari bikin dompet nih ya. Yes. Tapi kok lu ada kepikiran kayak strap jam kayaknya bagus deh ini buat jualan strap jam kulit gitu. Nah, jadi memang awalnya nggak pernah kepikiran strap jam nih. Jadi 2014 kita bikin itu ada yang beli tapi kayak nggak prospek nih kayaknya gitu. Yang Karena dompet ini. Karena si dompet ini jatuhnya H&M dia adalah follower. Oke. Market udah tahu dong harus kemana Iya, ya, ke benar. brand A, ke brand B, ke brand C. Kenapa Iya. harus ke H&M di pada saat itu kan Iya. enggak kan Benar gitu kan. benar. Terus Fajar kebetulan dia kan yang bikin sendiri nih si kulitnya. Awal-awal tuh kita nggak ada pengrajin sama sekali. Fajar yang bikin dari A sampai Z. Nah, si Fajar ini punya jam tapi strapnya rusak. Oke. Cari di online pada saat itu susah gitu. Nggak ada gitu, bener-bener nggak ada. Yang sesuai kemauannya. Bukan, bener-bener nggak ada sih yang Ukurannya jualan. apa segala macam aja. Yang jualan strap, Oh ya? even strap tuh di 2014 itu nggak ada gitu. Oke. Terus ya lu harus ke toko jam kan? Harus ke toko jam, umum Iya. tuh. Umum tuh ke toko jam gitu Iya. kan. Kalau ke toko jam pun harganya nggak murah, tapi ya kualitasnya fabrikasi gitu Iya. kan. Iya. Buatan China gitu Iya, kan. iya. Gitu kan. Nah terus dilihat, wah kayaknya gue bisa nih bikin strap. Dia cobalah dia bikin strap, foto, taruh di Tokopedia asal-asalan. Waktu itu namanya sebenarnya bukan H&M waktu bikin dompet itu namanya Large. Oke. Gitu. Jadi kenapa H&M Fajar kebesit aja gitu H&M udah gue tulis aja gitu dibikin di Tokopedia-nya 2015 bulan Agustus dia bikin tuh H&M gitu. Gak sengaja berarti? Gak sengaja. Jadi itu bukan kesepakatan gue sama Fajar aja dia nulis dia H&M karena yang gue sepakat sama Fajar pada saat 2014 itu namanya Large. Oke. Gitu. Nah si H&M ini dia bikin toko di Tokopedia. Dia taruh tuh foto strap jam. Oke. Kok ada yang beli? Dan ternyata berulang nih, udah mulai nih lebih ada yang beli dibandingin waktu Dompetnya. gue jualan dompet. Oke. Tapi untung Fajar naruhnya HNMD ya. Iya. Akhirnya disepakati coba kok jam tangan kulit pria gitu agak kurang sih mereknya ya. Jam tangan kulit pria. Untung bukan set boy ya. Iya, Fajar sad boy. Fajar set boy kelar dong. Nggak, gue kira soalnya ya. Lo berdua tuh emang maniak jam tangan aja gitu. Sampai akhirnya kita jualan strap jam yuk gitu. Karena lo berdua pecinta jam tangan. Ternyata emang karena gak sengaja ya. Yes. Jadi memang Seru juga. base-nya tuh bukan karena kita watch enthusiast justru. Ya karena Fajar suka kulit, gue suka desain dan fotografi. Kita ketemu tuh di satu kesamaan bahwa keindahan tuh enak gitu dilihat gitu. Apa yang enak dilihat kita suka gitu. Bener. Nah di 2017
baru deh salah satu temannya Fajar join sebagai co-foundernya HNMD. Jadi hari ini HNMD itu partnernya ada 3 gitu. Ada 3. Yes. Oke, jadi emang ini produk ya, when product meet art lah ya. Ya, Itu penting. harapannya gitu Iya, sih. karena kalau produk doang ya lo yang kayak gini-gini di Blok M juga ya ada aja asal kelihatan gitu kan. Cuman ketika dikasih sentuhan art, iya begini nih jadinya nih. Gila cakep-cakep banget sih. Tapi itu Cakep-cakep kayak pas lu mau jalanin HNMD ini tuh ada nggak kayak turning point lu kayak oke nih kayak kita nih fix serius jalanin deh gitu. Dia awalnya sih Fajar kan. Fajar tuh kayak dia pindah beberapa kali perusahaan kerja. Semuanya sih ini industri finansial ya. Jadi ada bank, ada leasing, ada multi finance. Terus karena dia bikin ini penjualannya lumayan gitu kan. Katanya Fajar dalam hatinya dia gitu katanya. Ini kalau omsetnya bisa nutupin gaji gue resign. Oke. Gitu. Iya, Fajar gitu kan. Nah terus pas yang gue cerita itu ada co-foundernya yang baru join. Nah itu dia di kementerian tuh. Oke. Oh pekerja juga nih Pekerja tadinya. pekerja juga. Nah Fajar resign akhirnya si co-founder ini nih Azam nih temen gue satu lagi. Si Azam bilang yaudah kalau lu mau serius gue bantuin deh, gue support nih. Gue resign juga. Jadi Gila, dua serius teman ya. gue itu full time. Ngelihat ada prospeknya nih. Karena Oke. gajinya udah bisa ke cover. Terus ngeliat prospeknya kan. Kalau nggak resign sekarang momentumnya nggak dapet nih mungkin. Oke. Gitu. Jadi lebih ke momentum. Nah gue malah yang paling terakhir resign. Lo masih kerja pada saat itu? Gue masih kerja. Oke. Gue masih kerja. Jadi kayak pertimbangan gue banyak lah kalau gue join ngeberatin nih. Maksudnya omsetnya nggak bisa buat ekspansi. Betul. Kalau kebanyakan gaji 3 orang ini malah ribet nih kan, berat Iya. nih gitu kan. Jadi gue ya udahlah gue tetap stay kerja. Kebetulan gue mau merit juga. Jadi gue bilang sama calon gue waktu itu, gue habis merit resign ya gitu. Mantap. Mantap. Gitu. Gue habis merit resign ya. Oke. Nah anyway tapi ketika lo akhirnya bertiga nih ngejalanin si HNMD ini gitu ya. Nah itu ketika duduk bareng pertama tuh apa yang diobrolin? Ini semua udah resign nih gitu kan. Yes, Semua udah resign yes. gitu. Ketika duduk bareng, nih kita bertiga udah jobless nih ibaratnya gitu kan. Yang kita punya tinggal bisnis ini nih. Nah itu gimana obrolan pertamanya supaya jadi segede ini sekarang gitu loh. Justru pada saat jadi si Fajar itu resign di 2017, Azam juga 2017 cuma beda bulan gitu ya. Nah, kalau gue resignnya di akhir 2018. Oke, Ya kan? selisih setahun lah ya. Jadi pas kita udah full team, full time di HNMD, itu malah nggak ngobrol apa-apa. Karena Fajar sibuk dengan production prosesnya, si Azam sibuk handle penjualan, gue lebih ke finance kan. Oke. Jadi kita tuh kayak jalan sendiri-sendiri. Oh karena bisnisnya udah running anyway juga ya. Udah running. Iya. Nah di situ ternyata sebuah kesalahan kan. Bahwa harusnya sebelum kita harus align dulu nih. Betul, makanya tadi yang pertama kali tanya tuh ngobrolnya Makanya apa jadi, gitu. jadi di 2019 pada saat kita udah mulai full time ini belum ada obrolan yang serius. Kita mau kemana, kita mau gimana, apa yang kita mau achieve itu belum ada gitu. Oke. Gitu. Sampai akhirnya COVID datang. I see. Ah, COVID itu ngerubah banget lah, ngerubah mindset, ngerubah paradigma. Jadi kayak 2019 omset berjalan dengan oke aja gitu. 2020 kita kehilangan 40 sampai 50%. Setengahnya. Ya, setengahnya. Waduh. Setengahnya. Mana mental baru banget resign Iya ya kan. bener, tau gitu gue kerja. Astaga. Mau digaji apa nih karyawan ya kan. Tapi benar, jadi kayak Maret April kita langsung down gitu. Pas banget kan mau THR kan. Bener. Karyawan sempat ada obrolan, apa kita pulangin aja dulu gitu ya. Cuma kalau kita pulangin juga kita punya kewajiban untuk bayar gajinya mereka kan. Betul. Ya udahlah, kita coba atur aja dulu secara finansial nih. Kita kurangin semua beban yang nggak penting gitu kan. Nah dari COVID itu, gue kebetulan punya teman gue nih kerja sebagai konsultan lah di salah satu konsultan terkenal lah di Jakarta gitu. Gue bilang sama teman gue, lo mau bantuin gue nggak? Gue lagi kesulitan gini gitu. Gue punya challenge ini. Yaudah deh, lu bayar gue ya gitu. Lu bayar gue, nanti kita ngobrol selama 6 bulan
setiap weekend ketemu gitu. Oh pendampingan ya? Kita ngobrol ngerapihin organisasi lu nih gitu. Gitu. Nah dari situ baru gitu akhirnya kita bertiga ngobrol yang benar-benar sampai dalam gitu. Sebenarnya visi misi HNMD itu apa sih gitu. Terus value apa nih yang kita punya. Terus kayak dalam 3 tahun ke depan apa yang kita mau capai. Nah dari situ tuh. Itu kalau nggak ada COVID mungkin nggak ngobrol tuh. Bener gitu. sih. Lu silo aja kan sendiri-sendiri aja udah. Bener gitu. Iya. Nah tapi sebelum COVID lu udah di sini? Yes. 2019. Oh maksudnya di toko ini? Iya. Oh enggak, jadi toko ini tuh baru ada di November 2024. Baru nih toko Baru ya? banget. Iya. Gitu. Jadi kita kenapa buka toko offline? Sebenarnya kan secara efektivitas jelas online. Betul. Gitu. Karena di sini ada biaya sewa, belum renovasi di segala macam. Karena dapat banyak feedback dari customer itu. Coba dong ada offline store, kita bisa experience langsung. Benar. Kita bisa ngelihat warna, tekstur, kita bisa coba. Iya. Gitu. Benar. Dan banyak yang orang nggak tahu cara lepas pasang strap. Oh, Oke, Oke. benar. Oke, iya. Banyak yang nggak tahu cara ngukurnya karena 1 mili di strap itu penting banget. Iya, karena dia harus bener-bener ngepas Harus banget presisi ya. banget. Presisi ya. Benar. Oh jadi offline store ini Baru. juga salah satu kayak sarana educate lu ke Yes. customer ya. Iya. Lo kalau beli strap jam yang bagus, yang cocok kayak gimana, Gimana, apa segala macam. Oh, Iya. Oke. Seru Gitu. sih. Jadi itu sebelumnya online base aja Online base. dengan karyawan yang lumayan banyak. Iya. Gede Kita sih. online base. Gede sih berarti ya. Online kalau karyawan lebih banyak berarti Berarti udah di gede. workshop tuh ada berapa karyawan? Totalnya hari ini ada 16, tapi itu nggak semuanya pengrajin ya, nggak semuanya artisan. Artisannya itu ada 10. Gitu. Oke. Berarti ya tetap aja kan. Iyalah. Walaupun pengrajinnya nggak semuanya tetap aja kan harus Ya banyak digaji lah, yang digaji banyak kan. Berarti bisnisnya udah gede nih, gitu. Nah, tapi kan gue lihat di Instagram ya, HNMD kan aktif banget nih. Nah itu tuh kayak penting banget gak sih punya identitas di sosial media tuh? Penting ya Dik ya. Jadi brand identity itu penting. Cuma itu sebenarnya faktor kecil dari sebuah branding kan. Gitu. Jadi kalau HNMD itu punya pandangan bahwa karena apalagi kita dulu kan online gitu ya. Ya. Online. Salah satu yang bisa orang tahu kan harus ada marketingnya nih. betul. Benar. Gitu. Nah, marketing itu kalau menurut Seth Godin gimana caranya lu bisa kasih perubahan buat customer. Nah, perubahan apa nih yang HNMD bisa kasih? Yang tadinya strapnya rusak, jamnya nggak bisa kepake, jadi bisa dipakai lagi. Benar. Yang lu tadinya kurus jadi gendut, strap lu kependekan nih. Di HNMD bisa custom nih buat panjangin atau pendekin. Oke. Strap yang lamanya. Enggak sih. Oh yang baru. Bikin kan? baru, lu bikin baru kan sama HNMD gitu kan. Nah, lu bisa request panjangnya, tebelnya gitu. Jadi bener-bener bisa fit dengan kebutuhan si customer gitu. Oke. Nah, itu yang marketing strategi yang utama dari HNMD ini. Apa yang kita mau selesaiin sih dari customer? Iya, solving the problem ya. Nah, untuk mempersepsi value-nya HNMD gini, nah itu dari sisi branding itu. Cuma si brand identity, logonya, color palette yang kalau dilihat dari sosial media gimana, tone and voice-nya. Nah, itu hanya elemen-elemen yang ngebantu si brandingnya HNMD aja sih. Gitu sih. Core-nya tetap ya, lu solve The problem benar. Iya. Cuma memang si brandingnya harus gimana, persepsi customer terhadap HNMD itu gimana sih? Gitu. Oke benar. Nah tapi ada gak sih kan, lu udah main di Instagram juga nih ya kan? Ada gak kayak momen atau postingan lu lah atau konten apalah tiba-tiba tuh nge-boom gitu loh. Nge-boom yang kayak exposure tuh jadi gede banget. Jadi tiba-tiba kayak banyak yang order kayak gitu. Iya, jadi pas pandemi itu kan turun banget ya. Mulai tuh otak tuh agak liar gitu kan, agak liar. Kita coba hubungin KOL gitu. Oke. Gue brand ini, gue provide ini, lu mau nggak support gitu? Gue nggak kepikiran tuh buat bayar gitu kan. Ya karena memang secara resources gue nggak punya dananya buat bayar. Kalau gue punya pun gue nggak bisa ukur apakah ini efektif atau enggak. Tapi ternyata mereka welcome banget tuh, apalagi pas pandemi gitu ya. Mereka welcome, mereka mungkin ngeliat value-nya, mereka ada yang suka jam, ada yang enggak sih. Ada yang kayak ya jam sebagai jam tangan aja gitu. Tapi mereka mau support gitu. Ya udah gitu akhirnya mulai dari situ langsung secara traffic orang masuk ke HNMD gitu. Oke. Dari mereka gitu kan. Gitu. Dan iya sih, karena menurut gue produknya seru ya.
terutama strap jam. Sebenarnya kalau misalkan dompet, terus lo ada lanyard juga ya, ada card Yes, holder yeah. segala macam gitu. Itu tetap kayaknya kalau gue lihat di displaynya ya core produk lu strap jam Pasti, kan. Gitu. pasti. Walaupun lu punya yang lain gitu kan. Iya. Ya. Yang seru adalah ketika lu bisa bikin orang aware bahwa iya strap jam tuh nggak boleh asal beli gitu kan. Iya. Masa nggak boleh asal beli. Tadi statement lu barusan yang kayak bilang ketika strap jam rusak jam lu jadi nggak bisa kepake. Itu gue alamin pak. Iya, Strap iya. jam gue rusak dari tahun 2015. 10 tahun jam gue nganggur. Nah, sampai sekarang nggak itu gue pakai kan. gitu kan. Sayang Jadi, kan? akhirnya Iya, iya benar benar. sayang benar. Jadi kayak ternyata sepenting itu ya. Penting Maksudnya banget, strap penting jam banget. tuh ya kelihatannya kayak cuman tali doang kan Iya. kita biasanya ngelihatnya cuman arlojinya Iya, benar. doang kan. Iya, iya. Sementara strapnya kita kesampingin gitu. Nah ternyata dengan hari ini kita ngobrol ya, pagi ini kita ngobrol di HNMD. Iya ternyata strap jam itu nggak bisa lo pisahin dari si arlojinya ya. Nah itu lo gimana educate orang buat nyampe ke sana gitu pikirannya? Nah, kita bagi beberapa nih Hmm. audiensnya HNMD itu beberapa segmen. Oke. Jadi ada segmen yang memang strap jam itu as a commodity. Jadi kayak gue pakai jam karena gue pengen lihat waktu nih dari jam. Strap gue rusak. Oke. Ya udah gue ganti aja gitu dengan HNMD. Itu gue nggak bisa banyak bercerita banyak ke mereka karena kebutuhan mereka ya udah ganti strapnya yang rusak. Yang penting bisa dipakai Yes, udah gitu kan. Gitu kan. Nah terus ada segmen kedua, ini segmen yang paling engage sama HNMD. Dia watch enthusiast, mereka tuh suka banget jam. Jadi ada customer HNMD yang punya jam tuh ratusan. Oke. Kalau di total miliaran. Jadi akhirnya dia pasti beli strap terus kan. Iya. Iya, jadi ya kayak mungkin yang paling besar customer kita tuh ada yang punya strap lebih dari 60 pieces gitu. Strap HNMD. Iya. Oh. Ada yang sekali beli 42 pieces ada. Itu buat dijual lagi atau Enggak, buat karena dipakai dia? jamnya tuh berlemari-lemari. Wah, gila. Berlemari-lemari. Dia tuh kayak ada yang sekali spend sampai 20 juta Belanjanya. buat strap aja gitu. Mantap. Ada yang udah 3 tahun 70 juta. Untuk strapnya aja. Strap Jadi lu bisa doang, bayang iya, kan bener. jamnya berapa gitu kan. Bener, Ya kan? bener. Gitu. Nah itu segmen kedua, itu watch enthusiast. Nah ada lagi segmen ketiga yang kita mau tap adalah fashion forward. Jadi orang-orang yang perlakuin jam itu sebagai aksesoris lifestyle-nya dia. Ya. Jadi dia pakai outfit apa, dia mau pakai jam kayak gimana. Garnish Nah jadinya si ya. strapnya ini harus ngikutin outfitnya dia. I see. Iya, iya. Dan Nangkep itu ternyata gua. lumayan banyak ya gitu. Sekarang ini mereka datang, warnanya lucu-lucu, Iya. ada teksturnya. Iya. Dia si strap ini bisa ngasih karakter baru ke jamnya. Akhirnya dia keidean nih, kalau gue pakai outfit kayak gini, gue datang ke occasion kayak gini, gue pakai strapnya kayak gini nih I gitu. see. Iya. Iya, nangkep gua. Kayak gitu. Karena somehow lu gak perlu punya jam banyak untuk Bener. bisa ganti-ganti strap Bener. jam ya. Iya, benar. Jadi jam lu satu, lu ganti strapnya tuh Yes. vibes langsung berubah Iya. gitu kan jamnya Iya. kan. Lu ganti yang kulit, yang karet, Iya. yang rantai. Itu kan Iya. juga macam-macamnya juga Beda lagi, banyak iya, gitu. Ya betul. seru sih. FYI gue aja yang bukan pencinta jam banget, gue punya 5 lah strap HNMD. Keren, Pak Dika. Keren kan? Keren kan? Thank you. Gila. Oh strap yang lo pakai jadi gelang kan walaupun gak ada jam. Nggak ada dong, jamnya. nggak dong. Gak ada jamnya lu pakai jadi Nggak gelang dong. gitu. Karena Nggak ya? emang seenak itu sih Pak. Iya gitu iya iya. loh. Kayaknya gue harus coba deh. Harus Kayaknya coba gua kan? deh. Nah, udah, Harus tinggal dong, pilih. harus dong. Boleh tinggal pilih. Strap Iya. G-Shock ada gak strap G-Shock? Ada lah. Ada ya? Ada. Gue Ada. G-Shockku putus dari 2015. Jadi emang HNMD itu bisa akomodir hampir semua jam ya. Oh ya? Selama jamnya itu bisa dilepas si strapnya. Iya, Karena oke. ada jam. Sebenarnya secara umum jam itu pasti bisa dilepas. Iya. Cuma karena ada yang jam udah lama banget, dia kena air. Bener. Akhirnya dia karatan nih. Si ituannya tuh apa namanya? Mungkin ada yang pakai bentuk model scrub gitu ya. Scrub ya. Nah, kalau yang pakai scrub gitu biasanya karatan, susah dibuka, begitu dibuka patah gitu. Oke, Itu yang benar. repot kayak gitu-gitunya. Ah. Tapi sebenarnya umumnya jam itu bisa dilepas. Oke. Iya. Iya. Gitu. Ya karena dibikinnya emang pisah-pisah juga Yes. kan. talinya. Kecuali jam gadang itu gak bisa Jam dilepas. gadang Bisa. susah. Jam pasir juga Jam gak bisa. nggak bisa. Apa yang mau lo lepas dari jam pasir? Mana-mana pasirnya. Iya. Bener. Nah itu juga yang gue pengen tanyain tuh, ya di tengah gempuran banyak banget fashion apa brand luar gitu kan, fast iya. fashion. Nah itu gimana sih caranya HNMD itu tetap relevan dan beda? Ya, as a local brand ya. Iya, yang Nah, lokal kalau brand. kalau fokusnya ke fast fashion udah jelas nih HNMD ini upcycle ya. Jadi kayak gimana caranya? Kenapa HNMD itu kan handmade ya, dia Iya. itu kepanjangan dari handmade. Mhm. Jadi semua yang ada di HNMD itu handmade, dibuat pakai tangan. Kenapa masih pakai handmade? Karena handmade itu bisa di repair. Benar. Jadi kalau strap lu rusak, kita tuh ada garansi 1 tahun Oke. gitu. Selama rusaknya nggak parah kita bisa repair. Nah
Nah kita berharap dengan etik kayak gitu kita bisa jaga lebih sustain lah. Benar. Iya, Jaga situ komunikasi secara- sama customer juga Iya ya kan. betul. Nah kalau dari fast fashion ya jelas HNMD nggak ngeliat fast fashion cocok banget buat HNMD karena fast fashion butuh capital besar, Betul. harus ngikutin tren sedikit-sedikit Iya. ganti. Ya sedangkan kan sebenarnya nggak banyak juga orang ngelihat si strap ini sebagai aksesoris yang kayak baju gitu, yang ini Iya. harus fast fashion. Tiap bulan ganti Iya. gitu ya. Nah tapi kalau kita ngomongin sesama slow fashion, sama-sama upcycle brand di Indonesia strap jam brand tuh belum banyak sih sebenarnya. Ya. Mhm. Tapi yang paling besar yang hari ini lagi kuat banget tuh malah Singapura. Oke. Singapura. Di Indonesia. Nggak di Indonesia, di dunia ya. Oh, di dunia, Kita oke. ngomongin global tuh Hmm. ada satu brand dari Singapura kuat banget nih. Dia brand positioningnya, mereka marketingnya oke banget gitu. Nah si orang Singapura ini, si brand Singapura ini kekurangannya adalah dia nggak bisa custom secepat HNMD. Oke. Berapa lama lo bisa custom? Umumnya kalau nggak cuma brand Singapura ini ya, umumnya orang custom itu leather itu 1 sampai 3 minggu. Oke. Kalau HNMD 1 sampai 3 hari. Gila. Gitu. Inilah kenapa kita milih HNMD. Bener. Sekaligus ini merupakan episode spesial kita ya. Karena ini Spesial adalah karena episode episode 100. ke-100. Gila. Jadi HMND adalah tempat pertama di mana kita podcast di luar studio podcast. Benar. gila. Nice. This is the Keren first kan, keren kan? time kita visit. Tapi kalau dari lo ngomongin ya lo bisa nge-repair strap jamnya customer gitu kan. Iya. Berarti kan yang gue pengen tanyain tuh ada gak sih kayak customer tuh lu tuh dapat kritik atau dapat masukan yang sampai lu ngebuka mata dan pikiran lu tuh kayak gini nih kita cara berbisnis, ngejalanin bisnis kayak harusnya kayak gini deh gitu. Banyak. Jadi kayak HNMD itu nggak pernah menutup mata dan telinga. Oke. Jadi sebenarnya kalau mereka ngisi review itu pasti dilihat satu-satu tuh. Even yang bintang 5 pun kenapa dikasih bintang 5? Kita sangat coba cek gitu loh. Jadi kayak dulu Bukan pernah- asal Iya. bintang 5 gitu kan. Jadi zaman dulu Seiko tuh lagi rame banget nih Seiko. Iya. Jadi ukuran strapnya besar dan harus dibikin lebih tebal. Buat ngikutin bezelnya itu ya. si Seiko-nya, benar. Nah, karena HNMD udah biasa tebal, banyak pembeli baru yang dia ini suka vintage watch. Oke. Yang umumnya tipis. Iya. Mereka bilang ketebalan nih strapnya. Kita bikin tipis. Kita bikin tipis ternyata kelenturan. Ada yang bilang nih terlalu lentur, terlalu lemes nih strapnya. Bikin dong yang agak kaku. Oh berarti kita harus cari titik tengahnya supaya ini nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Akhirnya kita malah bikin aja. Lu mau request berapa kita bikinin. Oke. Gitu. Jadi semua kritik dan saran tuh kita coba akomodir lah Iya, gitu. iya. Selama itu make sense, kira-kira kayak oh kalau kita lakuin ini ngebangun nih sebenarnya buat HNMD. Meskipun itu berat kita coba lakuin gitu. Oke, Makanya salah satunya ini kan jadi store HNMD ini kita sebutnya Five Senses by HNMD Anjir. Keren. gitu. Jadi kita pingin 5 indera semua Iya. kita taruh di sini benar, ya. kita mau experience 5 indera gitu mulai dari Keren. mata, mulai dari Keren. Peraba. gitu kan lu bisa raba. Lidah aja yang agak kurang ya kayaknya ya. Iya. Karena lu gak jual nasi padang di sini ya. Nggak jual rendang lu Nggak, di karena sini. kulitnya gak bisa dimakan. Kecuali ada kerupuk kulit nih di sini ada kulit dompet kulit terus ada kerupuk Iya, kulit sini iya. bisa. Five Sense-nya langsung total tuh semuanya tuh. Makanya ini dibikin kayak ada miniatur sungai di sini. Iya, Ini karena lebih ke- ears ya. Iya, nah terus Visual juga kalau bagus. kulit itu kan ada wanginya masing-masing. Iya. Even kita bikin juga leather balm, jadi kayak balm yang buat conditioning produk kulit. Itu Oke. bikin sendiri di di workshop. Oke. Itu terbuat dari komponen-komponen yang natural. Jadi kayak almond oil, ada beeswax di situ. Jadi itu wangi juga gitu. Oke. Kayak gitu. Ciuman tinggal kerupuk kulit Pak tadi. Biar indera perasaannya dapet udah langsung. Anyway ya, Yes. HNMD sebagai one of local brand yang jualan leather goods gitu ya. Mungkin gue bilangnya secara general ya leather goods ya. Yeah. Karena lo gak cuma jual strap jam gitu. How you compete with other local brands yang jual leather goods juga gitu. Okay. In price wise, soalnya kan kalau gue ngeliat in price wise juga ya harga lu sesuai sama kualitas kan. Bukan yang lu kita perang harga deh, enggak kalau gue lihat kan. Karena
price wise ya iya leather goods, as a leather goods aja. Nah lu compete-nya gimana gitu loh? Justru HNMD itu yang para founders mau, HNMD itu dikenal strap jam. Oke. Jadi kalau leather goods itu adalah produk diversifikasi ya untuk refreshment aja. Jadi kalau kalian butuh kita bisa sediain. Tapi kita nggak ada fokus ke sana sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kayak misalkan ada wallet di situ, ada card holder, itu tuh hanya pelengkap aja. Komplement dari si strap jam. Iya, Cuma kita pinginnya pemanis memang ya. si strap jam. Nah, kalau kita compete dengan leather goods yang lain, secara produk udah beda banget nih. Iya. Mereka umumnya ada dompet, ya pokoknya small leather goods lah biasanya kan. Nah, di satu sisi strap. Sekarang pun brand lokal strap banyak nih. Banyak. Dan harga kayaknya semua udah kompetitif lah ya. Maksudnya nggak ada yang lebih murah dan nggak ada yang jauh terlalu lebih mahal. Ini sekarang bener-bener preferensi customer lebih sukanya yang mana nih gitu. Yang jelas HNMD nggak jual kulit eksotik dari buaya, ular, dan biawak. Gitu. Gitu sih. Dicatat tuh, ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi steaknya masuk ke Abuba gitu ya, dagingnya kulitnya masuk ke HNMD. Jadi emang full sapi ya, leather. Banyaknya sapi, tapi ada dari domba, ada dari kambing dari Perancis gitu ya. Terus ada yang unik mungkin dari kaki burung unta. Oh ya? Yes, kaki burung unta itu dapatnya dari Timur Tengah gitu ya. Terus ada dari kudu namanya, hewan kudu. Itu Baru tuh denger gue. Baru denger gue Iya, hewan kudu. Itu tuh rusa Afrika Selatan. Lo Rusa yang ada import cuma berarti ada kulitnya? Yes. Jadi justru 80% sekarang penjualan HNMD itu di produk-produk yang pakai material kulit impor. Nah, Oke. yang ini Seru. penasaran ya, Seru, maksudnya seru, kayak seru. unik juga nih. Nah, lu tuh bisa dapat produk yang dari Afrika lah, dari yang Perancis ini. Orang kepikiran gak sih kayak gue mau beli kambing dari Perancis ya. benar. Kambingnya datang-datang Indonesia, bonjour. Ya kan? Merci beaucoup. Maksudnya kan kita emang kepikiran mau Bener. beli kambing dari Iya, Perancis. karena gue tau ya kulit sapi sama kulit domba. kan, iya. mentok-mentok. Nah lo kenapa kepikiran sampai sana-sana gitu loh? Nah, Dari jadi- mana preferensinya? Oke, jadi yang gue bilang tadi, sebenarnya dari gue bertiga itu kan nggak ada yang basicnya fashion. Cuma kita suka keindahan nih. Kita suka semua yang apapun lah kita bikin store ini kita coba yang bagus, yang indah tuh gimana sih gitu, yang akan enak dilihat. Jadi kita sangat attention to detail banget. Nah, yang attention to detail itu pasti luxury brand dari Amerika, dari Amerika, dari Eropa Prancis, gitu Italia. ya kan. Nah, dari situ mereka tuh pakai kulit apa aja sih? Oh, Oke. lo benchmarkingnya langsung tinggi berarti ya? Nah, apa semua kulit yang mereka punya, gue bisa datengin sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, itu emang beberapa udah ada di sini. Keren. Beberapa kita nggak datengin karena beberapa alasan lah gitu ya. Iya, Maksudnya iya, kayak ada yang terlalu mahal, akhirnya kita nggak bisa jual di sini. Ada yang terlalu lembek buat strap gitu. Jadi kita coba produk market fit-nya. Kita lihat nih si kulit-kulit yang oke, yang mereka pakai, yang kira-kira cocok dengan karakter Indonesia atau Asia lah minimum. Nah, itu baru kita ambil gitu. Tapi ada gak sih kayak apa namanya kulit yang rare gitu loh, yang susah banget nih didapetinnya? Yes, ada. Kulit yang lumayan terkenal juga, Iya. namanya Shell Cordovan. Jadi dia tuh dari pantat kuda. Kuda bagian pantatnya. Pantatnya aja. Oke. Pertama kuda yang dikonsumsi kan dikit banget. Iya. Ini bener. pantatnya aja. Ini pantatnya doang. Jadi kita rebutannya satu dunia emang. Iya. Gitu. Dan Dapetnya dari mana? produsen Cordova. namanya Shell Cordovan. Oh. Produsennya ini ada yang dari US, ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa. Oke. Itali Oke. gitu kan. Nah, kita pakainya yang dari Itali sama dari Jepang. Anjir, keren. Gitu. BTW ya, boleh nggak kita mau educate Ya. muda-mudi ini ya? Yes. Perbedaan tadi ya kulit sapi, kulit ini itu ada di sini nggak? Ada. Kulit kudu gitu. Iya, iya. Bedanya kayak gimana boleh nggak? Boleh. Jadi kalau sebenarnya kalau sapi dan misalkan domba gitu ya, itu lebih ke tekstur biasanya. Oke. Boleh kita ambil dulu nggak nih? Boleh. Mana nih? Coba. Ini sapi ini. Ini sapi. Ini yang kiri. Yes. Yang di sini ini kerbau nih dari India nih, sebelah kiri. Yang sebelah kiri kerbau dari India, yes. Nanti gue detailin ya mudah-mudi, tenang aja. Aman aja, nanti gue detailin. Nah, itu yang kanan atas itu kambing dari Prancis tuh. Yes. Yang Parsiana itu, Ya, itu semuanya kambing gitu. Iya.
Gitu. Kudu ada di sana. Kudu diambil bang. Kanan, yang paling kanan, yang paling kanan. Enggak, yang tadi bener. Enggak, yang tadi bener. Yes, itu dia. Ya. Yes. Oke. Kaki burung onta ada di sini, Bos. Ya. Oke. Berarti di setiap misalkan nih ada apa namanya? Ada hairbrush nih ya. Terus ada Parsiana, Yep. ada Buffalo Sweet gitu-gitu berarti ini per nama ini kulitnya beda-beda gitu Iya. ya. Tapi ini lebih ke series. Oke, Lebih ke oke. series. Jadi kayak apa namanya Buffalo Sweat itu dari kerbau. Jadi kan kenapa? Nah ini kayak kudu ini. Ini kudu ini sweatnya. Jadi kulit itu sebenarnya ada 3 lapisan tuh. Jadi buat cerita kalau kalian sering lihat genuine leather, Iya. itu adalah kulit terminologi kulit asli. Tapi bukan kulit terbaik. Oke. Gitu. Nah, beberapa yang HNMD pakai namanya full grain leather. Jadi kulit nih ya, kulit sapi pas sapi udah disembelih, dikulitin. Nah, itu kulit bagian paling luar itu namanya full grain leather. Jadi itu tekstur yang paling kelihatan di situ. Jadi kalau ada material kulit yang siap diproduksi buat jadi leather goods, itu pakainya full grain leather, berarti itu salah satu kualitas terbaik. Oke. Karena dia ngejamin permukaan si kulit itu bagus tuh. Nggak banyak rusaknya lah gitu. Nah genuine leather itu justru biasanya di top grain. Jadi setelah full grain leather, karena full grain si lapisan luar kulit itu banyak yang jelek, dia abisin dulu tuh. Oke. Iya. Itu turun ke level kedua namanya top grain. Nah genuine leather tuh banyaknya pakai top grain. Dia lebih uniform gitu. Nggak ada bedanya gitu kan. Kayak gitu. Jadi burik-burik. Yes, burik-buriknya Iya, iya. Dihilangin dihilangin dulu. Oke, ini tadi kulit Kudu. Kudu, iya. Ini yang dari Afrika Selatan, ya. Selatan. Rusa. Kudu, Bang. Selatan. Kudu. Ini yang seru ya kaki burung Iya, onta iya, ya. ha. Ini emang teksturnya asli ya? Asli. Begini. Asli. Lo cuman warnain aja berarti. Enggak, justru warnanya juga udah dari tannery-nya gitu. Dari pabrik kulitnya. Oke. Gitu. Nih kulit kaki burung onta nih. Jadi kalkunnya lo makan, kakinya dijadiin Iya. strap jam. Bener-bener kakinya aja tuh. Yang ini sampai tadi ke kulit ceking. apa? Ini kambing dari Ini Prancis. kambing? Ya. Kambing, oke. Tapi kalau udah kambing sapi itu udah matters of pengolahannya aja ya. Maksudnya secara Ya, tekstur juga. Tekstur beda. Beda ya? Beda. Tuh. Ini sapi? Ini kerbau Oh, ini dari kerbau. India. Mm-mm. Ini sapi dari Itali. Sapi Nah. dari Itali. Yes. Nih sapi dari Itali. Lebih ke Wangi pizza emang. Jadi kalau luar negeri itu tannery dari luar negeri, pabrik-pabrik kulit dari luar negeri, yang bikin beda banget proses finishing dari kulitnya ini. Oke. Biasanya warnanya lebih vibrant, lentur, Iya sih. Hmm. Oh gue kira tuh tampilannya lebih oke masuk banget. tuh raw material banget gitu. Ada yang dicat ada betul. Itu yang Lo lokal. pewarnaannya di sini gitu. Ada itu Oke. yang lokal. Oh itu yang lokal. Itu kita ambil material kulitnya dari Malang Oke. gitu. Nah, Kalau itu yang kita sapi-sapi cat, Itali iya. datang udah Yes. colored gini ya. Nah, yang dari Malang pun juga catnya itu yang lokal nggak ada yang oke. Jadi kita pakainya dari cat dari Jepang sama dari US. Nah itu juga susah banget nyari Iya. catnya gitu. Ya akhirnya no wonder kenapa kemudian harga strap jam kadang-kadang Bener. Ya. beda tipis sama harga jamnya gitu kan. Karena ya emang proses pembuatannya juga tadi lo denger sendiri ada yang dari Itali, ada yang dari Jepang, catnya aja dari Jepang gitu Iya. kan. Jadi emang gue ngeliatnya lu sama teman-teman lu emang put your full heart gitu loh Iya. di HNMD karena ini gak main-main sih. Ya karena lu sambil lo buka bisnis ini, lu sambil belajar juga tentang Iya. apa Bener. yang lo jual gitu Bener. kan. Karena lu nggak mau kan pasti apa customer lebih pintar nih daripada lu nih, kan malu banget Iya, kan. tapi somehow customer yang lebih pintar tuh gue malah lebih suka dik. Iya, Karena cuman kan kita nggak belajar semua. banyak. Iya, Gitu loh. benar. Itu mungkin ya Kadang enakan dealing sama sejumput orang customer yang aja. lebih pintar ya. tapi Vi, Keren sih. di antara semua kulit-kulit ini ada satu, nggak ada. Apa? Kulit sunat. Ada tadi pantat kuda. Pantat kuda. Pantat kuda yang di sini nih. Shell Cordova ada 2. Oh, ini Shell Cordova ini. Ini ada yang dari Jepang, ada yang dari Italia. Gitu. Jauh-jauh yang ngambilnya ya. Ini Iya. biar Ya, gue juga pengen nanya juga biar mudah-mudahan itu tahu nih Iya. range harganya nih. Iya. Lo start
from berapa iya, deh? Start from berapa? Start from 265. Wah, Itu yang 200 global. ribuan lo udah bisa belanja di Iya, sini lah ya. itu yang lokal. benar, Oke. Itu yang lokal. berarti Gitu. apa ya? Yang paling mahal deh yang lu jual tuh series apa? Yang Shell Cordovan itu start from di kurang lebih di range 1 juta. 1 juta strap Iya, jam. Oke. 1 juta. Oke. Itu Cuma udah memang itu warranty setahun ya? yang lo Warranty bilang 1 ya? tahun. Cuma memang di HNMD kita selalu ngobrol lah ya sesuai kebutuhan. Jadi kalau jam yang biasanya dipakai daily gitu ya, daily beater, benar-benar dipakai sehari-hari, dihajar hujan segala macam. Kena wudhu apa segala Kena macam wudhu, gitu ya. Ya lu jangan beli Shell Cordovan. Iya saya. Bukan karena harganya, Hmm. tapi karena Shell Cordovan itu yang kita beli itu glaze. Jadi finishnya itu mengkilap banget. Oke. Kalau lu kebanyakan air dan lu nggak treatment, Hmm. dia akan matte gitu. Kering ya. Dia akan matte jadi pucat gitu. Oke. Jadi esensi lu beli Shell Cordovan nggak dapat. Oke. Nah itu yang tim HNMD selalu cari tahu nih, diajak ngobrol. Oh lu mau pakai sehari-hari ya jangan pakai Shell Cordovan. Berarti ada- Kecuali lu emang buat jam-jam yang dress watch gitu, yang biasanya misalkan mau datang ke Ya buat meeting suit and segala tie lah macam. ya. Ya, Suit and tie suit and pakai tie. itu oke. Ya benar. Gitu. Tapi secara durability ini masing-masing beda juga ya. Kerbau, kudu, apa segala macam gitu. Nah kalau durability lebih ke pemakaian aja sih. Pemakaian aja ya. Karena Tergantung. penggunaan lemnya sih mirip, konstruksinya mirip gitu kan. Tapi kalau pemakaiannya ngasal gitu ya sekuat-kuatnya akan cepet rusak juga. Hancur gitu. juga. Benar lah, benar. Lebih ke arah itu sih gitu. Iya. Kalau lo kemproh ya udah tetep aja Iya, caur bener. juga Iya, itu. Bener. Seru sih. Berarti start from 260 ribuan, lo udah bisa belanja nih Yes. di HNMD ya. Yes. Jadi emang nggak yang Jam kulit loh strapnya gitu. kulit asli kan. Asli. Kulit asli. Yang mana tuh yang 200 ribu ini? Ya Yang ada kecil-kecil gitu. Di sini di situ. Nah, Ini. yang itu bentuk. Oh, esensial lokal ini. Iya, Oke, esensial oke. lokal. Menarik lah. Iya. Gitu. Karena daripada beli yang yang artificial gitu ya, Iya. artificial leather, ya somehow penyakitnya kan dia ngelupas ya kulitnya Ngelupas. kan. Biasanya Ngelupas Iya, gitu. iya, Karena emang pasti. bukan kulit itu, kulit Dia tuh kulitan. ada kulitnya sebenarnya, ada kulitnya. Cuma banyakkan komponen Plastiknya, polyurethane-nya. Ya. PVC-nya kebanyakan. Gitu. Gitu kalau ini emang bener-bener full Yes. leather, HNMD, Leather. top. Nah, kan lu udah ini ya udah 10 tahun nih. Iya kan udah 10 tahun belum? Enggak Dari sih, 2015 kan? 8 tahun lah ya. 17. Oke. Jadi fokusnya kan di 2017 itu. Oke, gitu, baru fokusnya di 2017. Mm-mm. Itu udah cukup lama tuh 8 Yes, tahun kan. yes. Lu tuh ada kepikiran gak sih kayak yang mungkin dari sebelum Covid lah atau dari kapan kayak tahu gini gue gak usah jalan aja nih gitu loh. Mungkin ada momen-momen yang kayak Lo mau nyerah gitu? iya nyerah gitu tahu gitu gue gak usah jalanin deh. Iya. Gitu. Nggak ada sih sejauh ini kayak justru setiap ada challenge, makin kesini makin banyak challenge-nya nih. Makin banyak yang beli, makin banyak masukan. Jadi kita banyak banget nih yang harus dipelajarin gitu ya. Gitu. Terus ada beberapa juga orang yang tertarik invest malah gitu. Nah itu belajar lagi tuh dunia lain gitu. Oke benar juga Gitu sih. Akhirnya justru bukan penyesalan tahu gini nggak jalanin gitu. Iya. Justru tahu gini dari Dari dulu. dulu. Bener. Benar. Karena ini kayaknya buka relasi lo ke orang-orang yang Yes. yang somehow kita cuma ngeliat di TV gitu ya, lo liat di iya. koran Iya, gitu iya, kan. Iya. Kebuka relasi ke sana tuh, Yes, ngeri sih. Aduh, Dik, Gimana dong? Dik, seru banget Seru. ini. Jadi Tapi kalau pengen- nggak di stop sih ya 2 jam nih. jadi pengen bro. belanja ya, jadi pengen Asli. belanja lo ya. Asli, Ayo dong, asli, mampir. asli. Gue minta tipsnya dong buat muda-mudi nih yang dengerin apa ya kayak misalkan muda-mudi tuh pengen ngejalanin usaha mungkin yang hampir sama kayak gini atau mungkin yang sama kayak gini. Lifestyle brand juga Iya, misalkan lifestyle gitu ya. brand lah Dia mau gitu. buka lifestyle brand juga. Lo- Tapi dia tuh ngerasa kayak apa ya? Takut terus nggak pede gitu loh. Tapi anak muda sekarang kayaknya lebih berani dibandingin gue ya. Zaman dulu ya. Gen Z sekarang tabrak aja Iya, udah. kan orang tuh kan banyak, Seru yang, sih, banyak seru yang banyak yang takut kayak aduh gue takut nih ngerintis dari awal gitu kan Iya, banyak iya. yang takut kan. ya kalau gue nggak bisa bilang harus gimana. Cuma yang gue yakin hari ini Gen Z lebih berani gitu ya. Tapi dari experience gue, yang gue seneng gue harus kerja dulu baru resign itu gue dapat pandangan yang lebih luas gitu. Iya. Oke. Waktu gue di corporate, gue di 2 perusahaan besar, sama-sama di industri finansial sih sebenarnya. Tapi multinational company juga. Jadi gue tahu tuh cara dipimpin orang sama memimpin orang. Oke. Secara pengetahuan yang lain, gue dapat nih sebuah company itu harus gimana sih A, B, C, D, F, G gitu. Jadi meskipun hari ini HNMD masih UMKM lah gitu ya. Tapi kita udah punya pandangan nih bahwa HNMD harus A, B, C, D.
kayak corporate besar itu ngelakuin gitu. Meskipun skalanya masih kecil. Iya, karena kadang sistem kaku yang sering kita komplain di kantor itu yang bikin mereka besar Iya, sebenarnya. benar. Gitu. Makanya mungkin kalau dari experience gua, kalian lulus bisa kerja dulu, belajar dulu sama orang, belajar dulu industrinya, baru deh kalian coba bikin. Menurut gue itu akan ngasih gambaran yang lebih utuh, akan ngasih kebijaksanaan dalam ngambil keputusan gitu kan. At Tapi least juga belajar. nggak masalah juga sebenarnya begitu lu resign atau bahkan Langsung sebelum bisnis sebelum gitu ya? lu langsung bisnis gitu habis kuliah, ya itu nggak masalah juga. Kayaknya banyak yang sukses juga kan. Iya sih, Sukses itu. benar. At least ketika lo kerja dulu, lo belajar how to dealing with people dulu deh ya, Iya. gitu ya. Ya, itu Gimana penting sih. kerja sama orang, Iya. hubungan vertikal, horizontal segala macam gitu tuh harus lo pelajarin dulu tuh. Ya karena emang punya usaha kan sebenarnya managing people itu tuh yang paling Benar. susah. Betul. Benar. Makanya nggak sembarangan tuh. banyak bisnis-bisnis yang kemudian hancur quote and quote gitu ya, karena dia nggak bisa nge-treat timnya dengan baik gitu. Benar. Sementara nyawa dari bisnisnya somehow ya timnya dia Betul. sendiri gitu. Benar banget. Aduh, Pak Dika, Pak Dika. Mantap nih HNMD nih. Plan lo ke depan gimana, Pak Boulder? Ya kayak Buat banyak yang HNMD. udah kasih masukan. Jadi HNMD itu beberapa di domestik udah lumayan lah gitu ya. Kita udah punya marketnya. Iya. Gimana caranya HNMD bisa global. Jadi langkah terdekat coba nih kita mau tap-in di Singapura gitu. Keren. Ya Harapannya- ASEAN lah, targetnya ASEAN benar. dulu ya. Harapannya tahun depan tuh ada di Singapura karena Singapura itu hub kan. Hub. Oke. Jadi dia ada ekspatriat orang kerja, ada orang liburan, Bener. terus Student, dia tuh iya, semua banyak juga. semua efisien. Jadi dia kirim dari Singapura ke seluruh dunia itu murah. Oh ya? Oke. Iya, jadi kalau gue punya di Singapura, gue mau kirim ke US jauh lebih kompetitif dibandingin gue dari Jakarta. kirim ke US. Benar. Benar. Padahal dari Jakarta ke Singapura cuma 2 jam. Iya, Benar. benar. Tiketnya cuma 600.000 lagi. Enak banget tuh. Gitu. Iya. Sekarang. Terakhir sebelum kita nutup Episode ini ya. episode ini. Spill dong apa drop collection selanjutnya? Kapan? Nah kalau dari HNMD itu sebenarnya kita punya seasonal gitu. Mm-mm. Jadi biasanya 1 tahun ada 2-3 kali kita ngedrop artikel. Cuma yang dalam waktu dekat kita akan keluarin artikel-artikel di Bright Spot. Oke. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta jangan lupa datang ke Bright Spot, Oke. visit HNMD gitu. Breakfast tanggal berapa? Dari tanggal 29 Mei sampai 6 Juni. Oke. 29 Mei sampai 6 Juni. Ya. Banyak yang baru ya berarti di Bright Spot. Banyak. Jangan yang lupa baru. datang ke Bright Spot Banyak mudah-mudahan yang buat baru. datang ke tempatnya HNMD. Yes. Di situ ada collection baru. Dan mungkin collection lamanya lo kasih special offer juga kali. Ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Menarik gitu. Udah langsung ke Bright Spot aja lah. Ya sekarang ya. Biar jadi anak skena. Iya dong. Gue mainnya sekarang Indo Grosir gue. Belanjanya nggak di Bright Spot, gue Indo Grosir. Oke, thank you Boulder. Sama-sama. Udah mau apa ya? Menjadi tuan rumah yang baik buat kita. sangat baik. Iya, baik, udah ya. menjamu kita dengan baik. Yoi, sukses terus buat Pak Boulder, Sama-sama. Mas Fajar, Thank you, sama thank satu you. lagi siapa tadi? Azam. Mas Azam ya, Yes. dan juga buat HNMD-nya. Amin. Anyway, karena tadi HNMD udah spill, kita juga mau nge-spill. Apa? Bahwa ini adalah episode terakhir Iya, dari Raffi. dari gua. Ini adalah episode terakhir dari gua di Muda Bersuara. Mungkin di sini gue mau ngucapin di momen ini ya, gue mau ngucapin terima kasih juga buat Pak Dika. Yes. Udah bersamai gue selama 100 episode. Tuh lihat ke situ tuh. Mana ke sini ya? Oke, udah membersamai gue selama 100 episode. Ini beliau sabar sekali. Dari awalnya kita bikin podcast iseng-iseng, tiba-tiba 4 tahun gitu ya, tiba-tiba 100 episode. Dan akhirnya muncul obrolan bahwa kayaknya gue harus Iya. cabut. Gue harus gitu cabut dari nih, Muda gue mau pindah ke Vindes soalnya gitu. Enggak dong, Sorry. enggak dong. Gue harus pamit dari Muda Bersuara gitu. Dan gue yakin Pak Dika udah nyiapin plan-plan yang luar biasa. Jadi walaupun nggak ada guanya, pasti nanti Pak Dika akan naruh hal baru juga di Muda Bersuara. Anyway, Amin. thank you Pak. Thank you juga Pak, lu udah jadi partner yang baik buat Muda Bersuara. Iya, buat lo enggak ya? Buat gua baik dong, buat gua. Justru kan buat gua kan, partner gua doang. Bener. Iya kan? Gitu, jadi emang pokoknya amazing journey lah gue di Muda Bersuara 4 tahun ini. Walaupun emang kita sering vakum karena gara-gara gue juga. Bentar. Gitu ya. Halo, Gofar Hilman. Enggak Enggak ya, bukan ya. Enggak dong. Sorry. Enggak dong.
Gak ada. Jadi emang ya sering molor apa segala macam nih Pak Iya, Dika iya. sebagai yang ngejagain gue lah di Muda Bersuara dan Ivy. ayo gitu. Dan dengan berat hati hari ini gue umumkan bahwa ini adalah episode terakhir gue dan spesial di HNMD Jakarta bareng Pak Bolda. Yang nangis kan yang Bolda. Nggak buat. Oke, mudah-mudahan thank you banget. Thank you ya. Thank you. Luar Thank you, biasa Bapak Ivy. Bolda. Thank you Dika. Pak Bolda luar biasa. Udah apa ya? Ngasih waktu kita buat syuting di sini gitu. Asli. Thank you, Ngasih thank you. waktu, ngasih tempat, ngasih edukasi, ngasih ilmu segala Iya, macam. biasanya kita yang ngedatengin orang ke studio kita kan. Iya. Cuman kita pengen di episode spesial di episode Iya. 100 ini kita pengen coba suasana baru lah Benar. di luar Benar. studio. Soalnya Pak Dika bilangnya gitu, gue mau ngasih lo satu tempat ya, toko strap jam yang ngalahin ini Richard Mille. Dia bilang, "Lu bakal ngalahin Richard Mille. RM, Epi kalah dia sama dia nih. Oke, gue bilang ayo. Atau bener HNMD. Top HNMD. Oke, Thank you, mudah-mudahan thank you Dika. banget yang udah dengerin. Kalau bisa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar bisa beli strap jam. Bener. HNMD. Dan tungguin kejutan di Muda Bersuara selanjutnya. Dadah, gue Dika. Gue Raffi. Dan Boleh. bye.